أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله المنعم على من أطاعه واتبع رضاه المنتقم ممن خالفه وعصاه الذي يعلم ما أظهره العبد وما أخفاه المتكفل بأرزاق عباده فلا يترك أحدا ولا ينسى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد لم يخشى إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي اختاره واصطفاه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقواه واعلموا أن يومكم هذا ليوم عظيم فسبحوا ربكم فيه وعظموه وتوبوا إلى الله واستغفروه. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha yang berbahagia. Pada setiap kali datangnya hari raya Idul Adha, kita selalu diingatkan dengan beberapa hal. Yang pertama, kita diingatkan dengan salah satu daripada rukun Islam, yaitu rukun Islam yang kelima, yakni menunaikan ibadah haji bagi kaum muslimin yang mempunyai kemampuan. Di mana pada beberapa hari ini saudara-saudara kita kaum muslimin yang berada di tanah suci Mekah sedang disibukkan dengan kewajiban-kewajiban mereka untuk menyempurnakan ibadah haji mereka. Maka pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita doakan semoga mereka selalu mendapat taufik dan pertolongan dari Allah, sehingga mereka dapat menyempurnakan ibadah haji mereka dengan selamat dan mendapatkan haji yang mabrur. Dan bagi kita yang belum dapat atau belum mempunyai kemampuan untuk menunaikan ibadah haji tersebut, mudah-mudahan Allah memudahkan kepada kita dengan semudah-mudahnya untuk juga dapat menunaikan ibadah haji tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, kita diingatkan dengan peristiwa yang sangat besar, yaitu peristiwa yang terjadi dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putranya, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Di dalam Al-Quran Allah menceritakan bahwa pada ketika Nabiullah Ibrahim di usianya yang sudah lanjut, beliau berdoa kepada Allah dengan ucapan beliau, Rabbi habli minas shalihin, ya Allah, berilah hamba-Mu ini anak yang soleh. Kemudian doa beliau dikabulkan oleh Allah dan beliau mendapatkan seorang anak laki-laki dari istri beliau yang bernama Hajar. Kemudian oleh beliau diberi nama dengan Ismail. Setelah Ismail sudah mulai besar dan sudah mampu membantu pekerjaan orang tuanya, yaitu pada ketika usianya kurang lebih 13 tahun, maka pada ketika itu, yakni tepatnya pada malam ke-8 daripada bulan Dzulhijjah, Nabiullah Ibrahim bermimpi, yang mana di dalam mimpi itu beliau mendengar seolah-olah ada orang yang berkata kepada beliau, wahai Ibrahim, sesungguhnya Allah
memerintahkan kepada engkau untuk menyembelih anakmu pada keesokan harinya. Dari pagi sampai sore Nabi Ibrahim memikirkan mimpi tersebut, dan beliau bertanya-tanya di dalam hati beliau, apakah mimpi ini dari Allah atau mimpi ini dari syaitan? Karena itulah hari ke-8 Dzulhijjah dinamakan hari Tarawiyah, yang artinya hari kebingungan. Kemudian pada malam ke-9 Dzulhijjah, Nabiullah Ibrahim bermimpi dengan mimpi yang sama. Pada keesokan harinya, Nabiullah Ibrahim pun yakin bahwa mimpi itu memang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari syaitan. Karena itulah pada hari ke-9 Dzulhijjah dinamakan hari Arafah, yakni hari yakinnya atau tahunnya Nabiullah Ibrahim bahwa mimpi itu benar-benar dari Allah. Kemudian pada malam ke-10 mimpi yang sama terulang kembali. Maka Nabiullah Ibrahim pun benar-benar yakin untuk melaksanakan penyembelihan terhadap anak beliau demi untuk menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah pada hari ke-10 Dzulhijjah dinamakan Yaumun Nahar, yang artinya hari penyembelihan. Pada ketika Nabi Ibrahim bermaksud untuk menceritakan perintah Allah yang beliau dapatkan di dalam mimpi beliau tersebut kepada putranya Ismail, maka beliau ajaklah Ismail ke dalam hutan. Dan sesampai keduanya di sana, Nabi Ibrahim pun berkata kepada anaknya dengan ucapan beliau, "Ya bunayya, inni ara fil mana, inni azbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi disuruh Allah untuk menyembelih kamu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Nabiullah Ismail, sang anak, ketika mendengar bahwa penyembelihan terhadap dirinya adalah atas perintah Allah, maka Nabiullah Ismail menjawab dengan penuh ketabahan, "Ya abati, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayah, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan menemukan anakmu tergolong orang yang sabar menerimanya. Manakala keduanya telah pasrah dan tunduk untuk semata-mata menjunjung perintah Allah, Nabiullah Ibrahim pun membaringkan putranya. Pada ketika Ibrahim telah membaringkan putranya, pada saat itu Ismail berkata kepada ayahnya, "Ya abati, ustuk ribati kaila aqaribu." Wahai ayah, kuatkan tali pengikatku supaya anakku jangan bergerak. Waktu ani thiyabaka hatta la yantadihu alaihi syai'un min dami wa qarahu ummi fatahudani. Siksikan pakaian ayah supaya jangan terkena percikan darah anakku, dan akan terlihat oleh ibu dan beliau akan bersedih karenanya. Wastahidda sukrataka wasra urura sikina lahauki liyakuna ahwana alaiya. Dan tajamkanlah pedang ayah dan percepatkanlah menyembelihkannya untuk mengurangi rasa sakit anakmu. Yang terakhir, pesan anakmu, sampaikan salam anakmu kepada ibu, dan sekiranya menurut ayah baik, serahkanlah pakaian anakmu ini kepadanya
Semoga beliau tabah menerima ujian ini. Nabi Ibrahim pun menangis. Beliau cium Ismail dan Ismail pun menangis. Pada saat itu Nabi Ibrahim pun berkata, "Ni'mal awlu anta ya bunayya alhamdulillah." Wahai anakku, engkau adalah sebaik-baik orang yang menunggu untuk menjalankan perintah Allah. Setelah itu Nabiullah Ibrahim pun menghadapkan putranya Ismail ke arah kiblat. Kemudian pun beliau pun menyembelihkan pedangnya ke leher Ismail. Namun tanpa disadari dan diketahui oleh keduanya, ternyata Allah yang Maha Kuasa telah mengirim sekeping tembaga yang menghalangi antara pedang dengan lehernya Ismail, sehingga pedang Nabi Ibrahim sedikit pun tidak menyentuh lehernya Ismail. Nabi Ibrahim mengira pedang beliau yang tidak tajam, sehingga beliau pun mengasahnya beberapa kali. Namun pada ketika disembelihkan, hasilnya sama. Ismail karena tidak ada merasa pedang menyentuh lehernya, beliau mengira ayahnya tidak sampai hati melakukan perintah Allah tersebut. Pada saat itu Ismail pun mengatakan kepada ayahnya, "Wahai ayah, tengkurkanlah tubuh anakmu supaya ayah dapat melaksanakan perintah Allah ini." Kemudian Nabi Ibrahim pun menengkurkan tubuh Ismail, dan setelah itu beliau pun akan kembali menyembelih putranya. Namun pada ketika pedang beliau diangkat oleh beliau untuk disembelihkan, tiba-tiba pedang tersebut terbalik, dan pada saat itu Nabi Ibrahim pun mendengar suara memanggil beliau dari arah belakang. "Wahai Ibrahim, ternyata engkau benar-benar akan menjalankan perintah Allah yang sangat berat ini." Nabi Ibrahim pun menoleh ke belakang. Ternyata di belakang beliau melihat malaikat Jibril beserta seekor kibas yang gemuk. Berkatalah Jibril, "Wahai Ibrahim, inilah sebagai pengganti putramu, dan sembelihlah dan lepaskanlah anakmu." Kemudian Nabi Ibrahim pun dengan perasaan yang sangat bahagia mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Kemudian disusul dengan ucapan takbir dari Ismail, dan Jibril serta kibas pun juga mengucapkan takbir. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa fadainahu bidhabhin 'azim wa tarakna 'alaihi fil akhirin." Kami gantikan pengorbanan Ibrahim dengan seekor kibas yang gemuk, dan kami abadikan pujian kepadanya, kepada Nabi Ibrahim sampai hari kiamat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang berbahagia. Dari rangkaian kisah Nabi Ibrahim tersebut, ada terdapat sebuah teladan yang patut kita renungkan dan kita turuti. Pertama, Nabi Ibrahim dengan kedudukan beliau sebagai seorang nabi dan rasul, beliau tetap menjunjung tinggi dan melaksanakan syariat Allah. Karena beliau dan para rasul yang lainnya mengetahui dan meyakini bahwa kebahagiaan dan keselamatan yang sebenarnya nanti yaumul qiyamah tidak lain kecuali dengan menjunjung dan melaksanakan perintah Allah dan syariat-syariat Allah. Dan kesengsaraan yang hakiki, yakni di akhirat nanti, adalah meninggalkan syariat dan perintah Allah. Untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti, haruslah kita melakukan pengorbanan dan ketabahan dengan memikul segala yang tidak disenangi oleh hawa nafsu kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bis syahwat. Diliputi surga itu dengan hal-hal yang tidak disenangi, sementara diliputi neraka itu dengan hal-hal yang disenangi oleh nafsu kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dan keturunan kita, keluarga kita, dan seluruh masyarakat kita orang yang taat dan patuh kepada hukum-hukum Allah dan istiqamah atasnya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma salli wa sallim wa zid wa tafadhal barik fi jalalika wa kamalika ala sayyidil ibadika wa ashrafil ibadika sayyidina maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Wa ashkuruhu wa qad ta'adana min ziyada liman syakara. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada wa kafara. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد البشر. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق تقاته واتقوه في جميع أفعالكم وأحوالكم. اتقوه في حركاتكم وسكناتكم. واعلموا عباد الله إن الله يأمركم بأمر بدأ به بنفسه فقال تعالى قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود ولواء المعقود. اللهم وارض الله عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق به كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى آله الطيبين الطاهرين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم آمين. simpan